jalan dengan iman padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya, ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Terima kasih Bapak, sekali kesempatannya Bapak telah beri kepada kami untuk mendengar firman-Mu pada saat ini Bapak. Terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar akan menguatkan lagi pemahaman kami tentang firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam buku Markus bab 11 ayat 12 hingga 22, di sini ada peristiwa di mana Yesus Kristus dalam perjalanan, dia merasa lapar dan melihat akan satu pohon ara yang sedang berdaun lebat dan memikirkan bahwa dengan daun yang lebat itu, pohon ara ini ada buah. Maka Yesus pergi dan mencari, tapi tidak mendapat satu buah pun daripada pohon ara ini, sehingga Yesus berkata, mulai dari saat ini tidak ada seorang pun yang akan makan daripada pohon ini. Dan murid-murid Yesus yang bersama-sama mendengar Yesus berkata demikian kepada pohon ini. Maka pada keesokan harinya mereka melewati tempat yang sama, dan murid-murid Yesus mendapati bahwa pohon yang Yesus telah kutuk itu telah pun kering sehingga pada akarnya. Dan murid Yesus berkata kepada Yesus, lihat, pohon yang engkau telah kutuk itu telah pun kering sampai pada akarnya. Dan menarik sekali jawaban Yesus dalam Markus 11:22. Yesus berkata kepada mereka, milikilah iman Tuhan. Dalam siri 1, kita telah pun diberitahu bahwa Yesus adalah pelopor dan penyempurna iman kita. Namun, sumber iman Yesus itu datang daripada Tuhan sendiri. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 28, Yesus juga berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Maka itu, Bapa yang telah mengajar Yesus apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus perkatakan, termasuklah iman yang Yesus ada itu adalah apa? Daripada Tuhan itu sendiri. Dan begitu juga dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dan Yesus kemudian menyambung di dalam Markus 11:23, dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada gunung, beralihlah dan terhumbanlah ke laut, tanpa ragu dalam hatinya dan dengan sepenuh kepercayaan bahwa apa yang dia katakan akan berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-katanya. Nah, iman ini, kalau sudah petikan seperti tadi, haruslah diucapkan.
Kenapa? Kalau dalam Markus 11:22 mengatakan bahwa sumber iman Yesus itu ialah dari Tuhan, ataupun sumber iman itu ialah dari Tuhan, jadi kita akan ketahui bagaimanakah iman Tuhan itu bekerja. Nah, di dalam buku Ibrani 11:3 menyatakan di sini, oleh iman kita mengerti ataupun memahami bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Jadi apa yang kelihatan tidak dibuat dari apa yang kelihatan. Jadi bagaimana kita mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya? Dan kita perlu merujuk pada buku Kejadian. Seperti contohnya dalam buku Kejadian 1 ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan hanya berfirman, maka ianya menjadi seperti apa yang dia firmankan. Begitu juga di dalam Kejadian 1:9, berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Begitu juga dengan Kejadian 1:24, berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Dengan ini iman itu haruslah diucapkan supaya ianya berkesan. Seperti juga yang dikatakan dalam buku Filemen 1 ayat 6. Agar pernyataan imanmu akan menjadi berkesan. Jadi kalau kita ulang kembali dalam Markus 11:23, kita boleh membaca seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika sesiapa beriman kepada gunung, beralihlah dan terhumbanlah ke laut tanpa ragu dalam hatinya dan dengan sepenuh kepercayaan. Lihat di sini, iman haruslah disertai dengan percaya. Dengan sepenuh kepercayaan bahwa apa yang diimaninya akan berlaku, maka akan terjadilah seperti imannya itu. Namun begitu saudara dan saudari, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kalau seperti tadi, apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan sebab kita percaya, maka kita haruslah berhati apa yang kita ucapkan. Sebab Yesus berkata dalam Matius 12:37, karena oleh perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu kamu akan dihukum. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, nah kita harus sadar bahwa segala keperluan hidup kita dan juga bagaimana untuk menjadi kudus telah pun diberikan kepada kita. Di dalam buku 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan di sini, kuasanya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita menuju kepada kemuliaan dan kebaikannya. Luar biasa sekali. Nah, segala yang kita perlukan untuk hidup dan kekudusan ataupun kesalehan telah pun diberikan kepada kita. Maka itu juga apabila kita mempunyai iman, iman ini seharusnya membawa kita daripada manusia biasa kepada manusia ilahi. Sebenarnya yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4, dia mengatakan melalui akan pengenalan oleh Dia di dalam 2 Petrus 1:3 sebenarnya tadi, yang telah menganugerahkan kita segala mengenai dengan hidup dan kekudusan, maka Dia juga telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang sangat besar dan berharga, supaya olehnya kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahiannya. Kita boleh mengambil bahagian dalam keilahiannya ataupun ketuhanannya melalui janji-janji yang sangat besar dan berharga daripada firman-Nya. Sebab itulah dalam Efesus 3:19 Paulus merangkumkan demikian.
Dengan demikian, kamu dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Jadi kalau Yesus Kristus juga telah diberikan seluruh kepenuhan Tuhan, maka apabila kita mengenali Yesus dengan kasih-Nya, kita juga boleh dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Dan saya suka membaca dalam bahasa Inggris, dalam Ephesians 3 verse 19. That you may really come to know, supaya Anda boleh benar-benar mengetahui, practically through experience for yourself, the love of Christ. Melalui pengalaman-pengalaman yang Anda lalui sendiri akan kasih Yesus, ataupun kasih Kristus, which far surpasses mere knowledge, yang melebihi pengetahuan biasa yang tanpa pengetahuan. That you may be filled through all your being, sehingga kamu dipenuhi dengan segala keberadaan Anda, ataupun dengan segala keberadaan tubuh Anda, unto all the fullness of God, kepada segala kepenuhan Tuhan. May have the richest measure of the divine presence, akan mempunyai ukuran kekayaan akan kehadiran keilahian, and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Menjadikan tubuh Anda akan dipenuhi seluruhnya dan dibanjiri dengan Tuhan itu sendiri. Luar biasa, saudara dan saudari. Nah, kita juga boleh dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan, seperti mana Yesus Kristus juga dipenuhi dengan sepenuh kepenuhan Tuhan. Maka itu, kita juga telah diberikan ukuran iman yang sama dengan Yesus Kristus. Karena di dalam Roma 12:3 mengatakan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Dalam bahasa Inggrisnya, God has dealt to every man the measure of faith. Kalau Yesus telah diberikan the measure of faith, maka Tuhan juga telah memberikan kepada setiap manusia the measure of faith. Dengan ini, iman ini sepatutnya akan membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar daripada iman Yesus Kristus. Mungkin akan bertanya, mustahil. Tetapi Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan Yesus Kristus kini berada dengan Bapa di surga, maka sepatutnya amanat Yesus ini sudah pun menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan ketika dia berada di bumi ini, bahkan menurut Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Namun pertanyaan kita adalah, kenapa iman luar biasa tidak kelihatan pada zaman ini? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Katanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Adakah Anda orang yang percaya? Persoalan ini juga harus saya tanyakan pada diri saya sendiri. Adakah saya orang yang percaya? Kalau jawaban saya adalah ya dan jawaban kamu adalah ya juga,
Maka Yesus katakan dalam Markus 16:17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan ini sebenarnya sebagian kecil yang kita boleh lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Tapi ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh murid-murid Yesus. Kita tahu murid-murid Yesus selepas Yesus naik ke surga, mereka melakukan perkara yang sama. Mereka mengusir setan-setan, mereka juga menyembuhkan orang sakit, dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa seperti mana yang Yesus lakukan. Dan juga Paulus yang bukan murid Yesus juga mempunyai pekerjaan yang sama, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Tapi kenapa di akhir zaman ini kita tidak melihat iman-iman luar biasa seperti ini? Kalau kita pergi kepada buku Bilangan bab 13 ayat 21 hingga 33 dan juga bab 14 ayat 1 hingga 10, mungkin kita belajar sesuatu daripada peristiwa yang berlaku di sini, di mana bangsa Israel yang sudah keluar daripada Mesir dan sebelum mereka memasuki ke tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka telah meminta supaya dihantar 12 orang pengintip ke tanah Kanaan. Sebenarnya Tuhan mengatakan kepada mereka, pergi ke tanah Kanaan ini, dan Tuhan akan berserta dengan mereka, memimpin mereka terus masuk ke tanah Kanaan. Tetapi mereka meminta kepada Musa, hantar dulu pengintip untuk melihat tempat itu. Jadi Musa pun menghantar 12 orang pengintip, dan mereka berada di tanah Kanaan selama 40 hari. Dan mereka katakan yang dihantar menjadi pengintip itu adalah ketua-ketua suku-suku Israel yang ada pada ketika itu. Dan mereka ini bertanggung jawab untuk membawa laporan sekembalinya daripada pengintipan selama 40 hari. Dan apa yang mereka bawa daripada pengintipan itu adalah hasil ataupun buah-buah daripada tanah Kanaan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga dikatakan di sana satu klaster anggur itu dibawa oleh 2 orang dan juga dengan buah-buahan yang lain. Dan daripada 12 orang ini malangnya, hanya 2 orang yang mengatakan bahwa kita boleh masuk ke tanah Kanaan dan mengambil tanah itu sekarang juga. Malangnya 10 orang lagi berkata, oh tidak, sebab adanya gergasi di tempat itu dan penuh dengan benteng-benteng besar dan gunung ganang. Maka kita berkatakan majority pengintip mengatakan bahwa kita tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Akibatnya daripada laporan daripada ketua-ketua yang bertanggung jawab untuk melaporkan perkara baik, tapi mereka melaporkan perkara-perkara yang negatif, sehingga keseluruhan bangsa Israel mereka mengatakan kita kembali ke Mesir. Dan mereka berkata kepada Tuhan, kenapa membawa kami untuk supaya kami mati di gurun ini? Nah, oleh karena mereka tidak percaya, maka mereka telah dihantar kembali ke gurun belantara selama 40 hari. Sehingga mereka, generasi yang keluar daripada bangsa, daripada Mesir itu mati di gurun belantara. Dan hanya orang yang baru masuk ke dalam tanah Kanaan selepas 40 tahun. Termasuklah 2 orang pengintip yaitu Yeshua dan Caleb yang mengatakan kita boleh masuk pada masa mereka memberi laporan itu. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ini adalah iman luar biasa tidak kelihatan pada zaman ini karena yang pertama, tidak diajarkan untuk memiliki iman luar biasa. Pikirkan apa yang kita dengar di gereja pada saat ini. Adakah mengajar kita untuk memiliki iman kalau Yesus mengatakan bahwa kamu boleh melakukan perkara-perkara besar? Adakah ini sebenarnya satu daripada ajaran di dalam gereja yang kita pergi? Nah, kalau kita tengok dalam Matius 15 ayat 8 hingga 9, Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan malangnya Paulus melaporkan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 hingga 2.
apa yang berlaku pada akhir zaman. Roh Kudus menyatakan dengan jelas bahwa pada akhir zaman setengah orang akan berpaling daripada iman, mengikut roh-roh yang memperdayakan dan ajaran roh-roh iblis. Ajaran ini disampaikan oleh pendusta yang munafik yang hati nuraninya bagaikan diselar besi panas. Sangat menyedihkan. Oleh karena pada akhir zaman ini ramai yang akan berpaling daripada iman. Yang kedua, iman luar biasa tidak kelihatan pada zaman ini karena tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dalam Ibrani 3 ayat 10 mengatakan, ini adalah ulasan dengan apa yang berlaku di sempadan tanah Kanaan. Di sini itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 7, jika kamu telah mengenal aku, kamu juga telah mengenal Bapakku. Mulai sekarang kamu telah mengenal Bapa dan telah melihat Dia. Maka di sini kita tidak ada alasan mengatakan aku tidak mengenal Bapa. Nah, kalau kita mengenal Yesus, Yesus katakan kamu juga telah mengenal Bapa. Dan malah Yesus katakan kamu telah mengenal Bapa dan telah melihat Dia. Dan juga Yesus katakan Yohanes 11 ayat 9, apabila Filipus bertanya pada Yesus, tunjukkanlah kami Bapa. Yesus kata padanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Dan Mazmur 46 ayat 10, Tuhan berkata, berdiamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Dan kita tahu apabila Yesus datang kali kedua nanti, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 hingga 8, dikatakan apabila Yesus muncul dari surga diiringi malaikat-malaikat perkasanya dengan api yang menyala, Dia akan mengenakan hukuman kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan dan mereka yang tidak taat akan Injil Yesus Kristus. Dan sebab yang ketiga, kenapa iman luar biasa tidak kelihatan pada zaman ini, karena tidak percaya. Dalam Ibrani 3:12 mengatakan, berhati-hatilah saudara-saudara, janganlah ada di antara kamu yang memiliki hati yang jahat dan yang tidak percaya, yang membuatmu berpaling dari Tuhan yang hidup. Dan mengulas kembali apa yang berlaku di sempadan tanah Kanaan, Ibrani 3:18-19 mengatakan, dan kepada siapa dia telah bersumpah agar mereka tidak dapat masuk ke dalam tempat perhentiannya selain kepada mereka yang tidak percaya, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bagaimana dengan kita? Yesus mengatakan dalam Markus 9 ayat 23. Mungkin kita mengatakan mustahil bagi saya. Dan Yesus mengatakan di sini, jika engkau dapat percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Malah Yesus menambah dalam Matius 19:26. Mungkin bagi kita ini hanya satu perkara yang mustahil. Tapi Yesus berkata, hal itu mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada satu pun yang mustahil. Saudara dan saudara terkasih dalam Kristus, di dalam buku tulisan Herbert Lockyer bertajuk All the Promises of the Bible, dia mengatakan bahwa ada lebih kurang 8.810 janji dalam Alkitab. Dan jika ada 8.810 janji dalam Alkitab, persoalan yang kita harus tanya adalah berapa janji yang sudah kita tuntut. Kita renungi kembali.
Di manakah iman kita dan apakah iman kita? Dan kalau kita pada saat ini kita seolah-olah tidak ada iman dan kita tidak mengimani sesuatu, dan oleh karena tanpa iman sangat susah berkenan kepada Tuhan, maka doa kita seperti mana murid-murid Yesus dalam Lukas 17 ayat 5 katakan kepada Yesus, tambahkanlah ataupun tingkatkanlah iman kami. Maka harapan saya, inilah doa kita untuk mengimani perkara-perkara yang besar. Karena semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Karena Dia yang akan melakukan seperti yang mana yang kita imani. Asalkan kita percaya dengan apa yang kita imani, maka Tuhan akan melaksanakannya. Karena bagi Tuhan tidak ada satu pun yang mustahil. Ya Bapak, terima kasih sekali Bapak berserta dengan kami dan telah memberikan kami iman yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan doa kami ya Bapak, agar seperti mana Rasul-Rasul Yesus berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Itu juga adalah doa kami. Itu juga permintaan kami. Berikanlah kami iman yang luar biasa. Karena tanpa iman sangat susah berkenan kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan